Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah ma sya'allahu kana ma lam yasha' wa lam yakun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Subhanal malikil quddus, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Kita lanjut pengajian kita pekan lalu. Walamma qaraba min Busra ra'ahu ar-rahib bahira. Maka dalam perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya Abu Thalib. Saat itu dari kejauhan orang-orang sudah melihat ada sesuatu yang aneh, karena sepertinya awan itu mengiringi satu perjalanan, satu kabilah, satu perjalanan orang-orang yang sedang bersafar. Maka orang-orang di Busra melihat, ini kok seperti dipayungi, dilindungi dari sengatan matahari. Ini bukan orang biasa ini. Maka ketika Rasulullah SAW dan pamannya telah dekat dengan Busra, satu nama kota, rahib atau pendeta, tapi pendetanya ini masih dalam golongan ahli kitab. Ahli kitab itu adalah orang yang masih berpegang teguh dengan Injil sebagai kitabullah. Maka rahib bahirah begitu melihat gejala tersebut, begitu melihat tanda-tanda itu, dia semakin mendekat dan berusaha ingin memastikan. Karena tanda-tanda ciri-ciri kenabian Rasul ini sudah dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu. Mulai daripada kitab Taurat, Zabur, Injil, ciri-ciri kenabian itu sudah dijelaskan. Sehingga Bahirah, pendeta yang bernama Bahirah saat itu, dia datang mendekat kepada pamannya Rasulullah, Abu Thalib. Maka dia beritahu kepada Abu Thalib, yang Anda temani dalam perjalanan, dalam safarnya ini, itu siapa katanya? Maka Abu Thalib menjawab, dia adalah anakku. Saat itu Abu Thalib juga tidak sedang bohong, karena pengganti orang tua, pengganti bapak setelah bapak kita meninggal adalah saudara-saudaranya bapak. Begitupun juga kita, ketika nanti ada ponakan kita yang orang tuanya meninggal dunia, ini secara automatically, secara otomatis kasih sayang itu berpindah kepada bapaknya. Tetapi rahib Bahira ini menegaskan lagi, berkali-kali bertanya kepada Abu Thalib, yang Anda temani dalam safar, dalam perjalanan itu siapa? Maka dia jawab, dia adalah anakku. Sampai berkali-kali Abu Thalib menjawab demikian, maka pendeta Bahira bertanya, dia bukan anakmu. Pemuda atau anak yang sedang kamu temani dalam perjalanan itu siapa? Karena sebelumnya sudah dinafikan, dia bukan anakmu. Barulah kemudian Abu Thalib menjelaskan bahwasanya dia ini adalah
anak daripada saudaraku atau keponakanku, saya mengatakan dia adalah anakku karena kasih sayangku kepadanya ini tidak berbeda dengan kasih sayang yang telah saya berikan kepada anak-anakku. Kemudian Bahirah, pendeta saat itu, meminta penjelasan kepada Abu Thalib. Kenapa kemudian Anda mengatakan dia adalah anakku dan kasih sayang yang aku berikan tidak berbeda dengan kasih sayang yang telah aku berikan kepada anakku sendiri? Lantas adakah orang tua dia tidak bisa menyayanginya? Maka kemudian Abu Thalib menjelaskan, ayah daripada anak ini, saudara saya, itu telah meninggal dunia. Maka Bahirah beritahu, kamu benar. Pendeta sudah tahu ciri-cirinya seperti itu, dinaungi oleh awan, kemudian akan melakukan perjalanan bersama dengan pamannya. Dan anak itu adalah seorang anak yatim yang telah ditinggal mati oleh bapaknya sendiri. Maka ditanya lagi sama pendeta, lantas kapan bapaknya meninggal dunia? Maka Abu Thalib menjelaskan, bapaknya meninggal dunia ketika anak ini masih dalam kandungan. Sempurna semua bukti-bukti kenabian yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, sama persis dengan apa yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dikatakan dengan bu'idha. Bu'idhanya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa terlihat oleh orang-orang terdahulu. Bahkan bu'idhanya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang dijadikan wasilah oleh orang Yahudi. Bayangkan loh, orang Yahudi saja ketika mereka diperangi, ketika mereka terdesak, ketika mereka ingin mendapatkan bantuan, maka orang Yahudi sebelum Rasul SAW terlahir, dia sudah berani membawa-bawa nama Rasul untuk meminta pertolongan Allah. Orang Yahudi beritahu kepada penduduk langit dan penduduk bumi, dan atas nama Muhammad, sekiranya kami dimenangkan, dibebaskan, dikeluarkan dari belenggu ini, maka kelak nanti kami dan anak keturunan kami akan memperjuangkan dan beriman kepada Nabi yang diutus di akhir zaman. Ini orang Yahudi, mereka sudah pernah janji seperti itu kepada Allah, menjadikan namanya Rasul ini sebagai wasilah. Adakah kemudian mereka bisa menipu Allah? Tidak. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebenarnya sih Allah tahu ini tipu daya, tapi tetap Allah menangkan orang-orang Yahudi untuk menjadi pelajaran kepada kita semua, bahwasanya orang Yahudi yang jelas-jelas saja bersumpah atas nama Rasul dengan alasan untuk dimenangkan, yang sebenarnya itu adalah tipu daya, itu dibantu, ditolong oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan santri? Bagaimana dengan orang-orang yang menuntut Al-Quran? Maka kita harus besarkan jiwa kita, besarkan hati kita. Orang Yahudi sejak dulu kok dia dibantu, ditolong sama Allah. Masa saya ini sudah terlahir dalam keadaan Islam, ibu bapak saya juga dalam keadaan Islam, saya sedang memperjuangkan agama, kok saya tidak dibantu, tidak ditolong sama Allah? Kenapa pertolongan Allah belum datang kepada kita? Karena keyakinan kita,
masih cacat, kita masih ragu. Adakah dengan sebab kita akrab dengan meja ngaji, kemudian Allah tolong kita, Allah bantu kita? Mungkin jarang kita lihat. Kami saksikan waktu kami mondok, ada teman kami yang bisa dihitung jari dalam 1 tahun, bisa dihitung jari, bahkan saya berani bersaksi tidak pernah saya dapatkan dia terbaring, istirahat, tidur di atas firasnya, tidur di atas alas tidurnya, tidak pernah. Yang dia lakukan apa coba? Sampai-sampai memang meja ngajinya itu dibuat itu dari papan yang tebal, tebalnya sampai 3 cm. Ukurannya memang sedikit agak lebar, kalau tidak salah lebih dari setengah meter. Lebarnya pun juga itu ya hampir 30-40 cm. Di mana dia tidur? Di meja ngajinya setiap hari, setiap malam. Dia ngaji, dia deres, dia mengulang-ulang. Karena dia tidak pernah punya rencana untuk istirahat. Ditanya, ayo sama-sama, ini kan sudah jam istirahat. Dia bilang, saya rencana istirahatnya itu nanti dikubur katanya. Dunia ini tempat untuk bercapek-capek, tempat untuk berpayah-payah. Saya secara pribadi tidak pernah menyaksikan dia tidur di atas alasnya, sampai alasnya itu baru terus. Dalam setahun penuh, sekalipun dilihat, ini orang kok tidak pernah tidur di atas alasnya. Dia bilang, saya istirahat juga kok. Istirahatnya saya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menginginkan saya untuk istirahat, artinya dia capek dengan sendirinya, sampai kemudian kepalanya itu terjatuh di meja ngajinya. Di situ dia, saking akrabnya. Sampai-sampai meja ngajinya saja itu kelihatan seperti ada nurnya. Ketika orang-orang khataman, maka yang lain kelihatannya meja ngajinya itu sudah ditendang saja, ditinggalkan begitu saja. Dia meja ngajinya masih tetap di depan kursinya kiai. Tidak ada yang berani memindahkan. Bahkan ketika khataman pun juga dikatakan sudah, biarlah meja ini senantiasa di sini. Kalaupun santrinya sudah mau pulang untuk khidmat kepada umat, untuk huruts dan sebagainya, biarkan meja ngajinya di sini menjadi saksi bahwasanya dulu pondok ini dihuni oleh santri yang berwatak waliullah, berkarakter waliullah. Padahal kami ngajinya itu sudah usia dewasa. Saya sudah selesai S1. Usia dia sudah di atas 20-an, 25 begitu. Tapi Masya Allah, dia kuat sekali orangnya. Diberikan ketabahan. Orang-orang yang yakin dengan bu'idzah, terlebih lagi kalau kita orang beriman, maka insya Allah wasilahnya kita, minta wasilah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan kemudian menjadikan itu jalan keluar dari setiap masalah-masalah kita. Sehingga para masyayikh, alim ulama, guru-guru kita menganjurkan, kalau selesai buat amalan untuk kemudian istirahat, ataupun juga sampai letih buat amal dan dia terbawa dalam tidur, perbanyakkan sholawat. Perbanyakkan salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita hilang ingatan. Kenapa? Karena ini yang kita rindukan. Bahkan di dalam tidurnya kita saja kita rindu untuk bisa jumpa dengan Rasul. Bagaimana mau jumpa dengan Rasul di akhirat? Bagaimana mau jumpa dengan Rasul nanti di alam barzah? Padahal nanti ketika kita di alam barzah yang pertama kali dinampakkan itu, ma kunta fi hadzal rajul. Bagaimana pendapat kamu tentang surah yang dinampakkan gambarnya Rasulullah? Bagaimana pendapat kamu tentang lelaki ini? Masya Allah, orang yang terbuka basirahnya, mata hatinya, maka dia katakan,
inilah wajah yang dengan sebab wajah ini dulu saya rela dicaci maki, dikatakan kambing. Inilah wajah yang paling aku nantikan, yang bahkan sekiranya saya ini dilihat tidak pantas, mungkin tidak pantas secara zahiriyah, tetapi saya gandrung sekali, saya favorit sekali, ngefans berat saya. Inilah wajah kekasih saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjawab itu wajah kita, wajah yang dulu di dunia dipermalukan untuk memperjuangkannya. Inilah kepala yang dulu membuat saya ini kelimpungan, yang dulu membuat saya ini Masya Allah seperti orang yang kelelep, tenggelam di laut. Kalau ternyata kemudian kopiah saya terlepas, terlupa. Jadi jangan anggap remeh tutup kepala itu ya. Artinya kalau kita mau lihat dikondisikan, lebih-lebih santri loh, mau dikondisikan, kalau kita berjalan meninggalkan kediaman kita 40 langkah, Sayyidina Umar sudah lihat. Artinya kalau ini kita tidak percaya, berarti kita tidak percaya dengan Sayyidina Umar. Orang yang meninggalkan tempatnya 40 langkah tanpa menutup kepalanya. Ya terserah mau pakai pet, mau pakai topi tani apa dan sebagainya, mau tutup dengan sorban. Intinya jangan kepala kita terbuka. Kalau dia membuka kepala melewati 40 langkah itu, maka sejak langkah ke-41 itu iblis, jin, setan dan konco-konconya, kroni-kroninya itu buang hajat, dijadikan toilet kepalanya, dijadikan WC, dijadikan baitul khala kepalanya, sampai otaknya itu ngeres, sudah ngeres, keras memang ya, susah untuk ngapal, berpikirannya buruk terus, berpikirannya jelek terus. Ini Sayyidina Umar nampak yang seperti itu, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan, wa idza fajjala Umar fajjama syaitan akhar. Saking setan ini, iblis takut kepada Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar berani menjelaskan sama kita. Maka sekali lagi, kalau kita mau bertahan hafalannya, otak kita selalu memikirkan yang baik, berprasangka baik, amalkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Menutup kepala itu adalah bahagian daripada sunnah. Kum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Maka bu'ithanya baginda sallallahu alaihi wasallam itu sudah nampak sama pendeta Bahira. Apa yang terjadi? Fa akhbara ammahu. Maka pendeta Bahira menjelaskan, memberitahu kepada Abu Thalib, bi annahu sayakunu akhiril anbiya. Dia yakin saja katanya, pendeta saja yakin. Saya yakin, kata pendeta itu, saya yakin dari semua gejala bu'idha yang saya lihat, saya yakin keponakan kamu ini bukan orang biasa. Ini yakin loh. Saya yakin dia ini adalah Nabi akhir zaman. Maka Bahira beritahu, wa tablaba minhu ay yarji'a bihi khaufan. Maka Bahira meminta dengan sangat, bukan hanya sekedar mengajukan, meminta dengan sangat, meles dia, berharap. Kalau bahasa lu mungkin, wih tabe pula lalu miki kodong. Diberitahu begitu, saya sangat berharap Anda segera kembali membawa dan mengamankan daripada keponakanmu ini.
Khaufan, dalam keadaan takut dia sampaikan seperti itu. Ternyata yang tahu gejala itu, bu'itha itu bukan cuma Bahirah. Orang yang dia pernah ngaji dengan benar, berpegang teguh dengan Injil, maka dia tahu ciri-ciri kenabian itu. Sehingga Bahirah beritahu, alaihi min aduwi yataraqqabuh, bahwasanya ke atas dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nantinya kalau orang-orang tahu, maka dia akan berusaha untuk melakukan perlawanan, akan memusuhinya, bahkan tidak segan-segan. Ada yang mau menghabisinya, membunuh dan sebagainya. Jadi orang menanti Rasul itu kan dua keadaan. Seperti kita menjelang Maulid. Kita ini saja belum mulai Maulid ini. Kita tunggu, ya Allah, adakah mulut tahun depan kami jumpa lagi. Padahal mulut tahun ini tinggal hitungan berapa hari. Kita sudah rindu. Tapi ada juga orang yang mulut tahun ini belum mulai, dia juga rindu mulut tahun depan. Kenapa? Sudah menjelang Maulid tahun ini, sudah mulai berbusa mulutnya mencela umat tentang Maulid, mencaci maki umat tentang Maulid, menyakiti hati umat tentang Maulid. Dan dia tidak kehabisan akal, bahkan dia tidak mau kehabisan tenaga. Dia bilang, saya cela kamu tahun ini, saya tunggu tahun depan akan datang celaan yang lebih besar lagi. Bahirah saja ceritakan seperti itu. Maka kalau hari ini ada orang yang mau mencela orang-orang yang mau bermaulid, wajar. Injil saja sudah ceritakan seperti itu kok. Maka diberitahu, pulang kamu, amankan ini. Nanti orang-orang Yahudi, mereka akan membunuh, memusuhi kamu dan membunuh daripada keponakanmu ini. Wa qad istadalla 'ala an-nubuwah, dan sungguh benar-benar telah nampak dalil-dalil bu'idhah ke atas kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam, bi'alamatihi, dengan gejala-gejalanya, dengan tanda-tandanya, allati, yang mana gejala dan tanda-tanda bu'idhah tersebut, fi kutubi ahlil kitab, sudah dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu bagaimana ciri-ciri kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang Yahudi dari dulu mereka membenci, mencekal, bahkan berusaha senantiasa untuk melakukan perlawanan atas kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tahu sejarah, satu saja ternyata yang menjadi sebabnya, satu saja. Ini kan orang Yahudi dikatakan keturunan Bani Israel. Itulah orang-orang Yahudi, yang mana saat itu mereka amat sangat bangganya luar biasa. Dan mereka juga ini dari keturunan orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Dan semua nabi-nabi yang ada sebelumnya ini dari keturunan Bani Israel. Tapi Allah ingin menguji seseorang sesuai dengan caranya. Allah ingin melihat istiqomahnya seseorang. Adakah dia ini benar-benar istiqomah tanpa tendensi? Makanya di dalam mengamalkan agama kita tidak perlu punya tendensi, apalagi mau mendikte Allah. Ternyata kejadian itu sejak awal mula diciptakan dunia, ada tendensi seperti itu. Mau mendikte Allah dimulai daripada iblis, lanjut generasi pertama, generasi kedua, begitu seterusnya perjalanan kehidupan dunia. Orang yang punya tendensi, maka dia tidak akan bisa istiqomah, bertahan. Apa yang terjadi? Waktu sudah dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu sampai kepada Injil, diberitahukan bahwasanya Nabi akhir zaman dengan bu'idhanya, dengan
alamatuhu dengan ciri-ciri yang dijelaskan tadi, dia itu bukan dari keturunan Bani Israel, tetapi dari Bani Ismail. Bayangkan, merasa terpukul, merasa kekuasaannya itu dicopot, karena dia punya tendensi ternyata Allah mau uji. Dan dia protes, dia tidak mau terima keputusan Allah. Sampai kemudian kan istiqomahnya hilang karena dia protes. Dia tidak mau terima, tidak sesuai dengan yang dia pikirkan. Bahkan dia mau mendikte Allah. Dia bilang tidak bisa. Pokoknya nabi terakhir sampai nabi yang terakhir tetap dari Bani Israel maunya mereka. Maka kalau ada nabi yang datang dengan ciri-ciri itu, bahkan dari ciri yang lebih besar lagi yaitu dari Bani Ismail, kami akan bunuh dia. Kami akan habisi dia. Sehingga Masya Allah, ketika sudah diberitahukan, Abu Thalib diberitahukan pamannya seperti itu, bersegera dia pulang, kemudian memberikan pengawasan, penjagaan yang lebih hati-hati lagi, yang ekstra hati-hati kepada keponakannya sendiri. Karena dia adalah Nabi akhir zaman yang dinantikan hadirnya oleh orang-orang yang mau menghancurkannya, dan dinantikan syafaatnya oleh orang-orang yang mau mengimaninya. Ada yang menantikan mau menghancurkan, dan ada yang menantikan untuk mendapatkan syafaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.